Saya Tania. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada materi hari ini. Di sini saya akan membahas mengenai isu-isu strategis masalah pendidikan di Indonesia. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, di sini berbicara mengenai pelaksanaan pendidikan di Indonesia memang tidaklah mudah ya teman-teman. Berbagai macam sistem pendidikan dan juga kurikulum serta kebijakan-kebijakan pendidikan diterapkan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, di sini berbicara mengenai pelaksanaan pendidikan di Indonesia memang tidaklah mudah ya teman-teman. Berbagai macam sistem pendidikan dan juga kurikulum serta kebijakan-kebijakan pendidikan diterapkan secara bergantian di Indonesia agar kualitas pendidikan di kita itu berkembang menjadi semakin baik setiap tahunnya. Nah, masalah-masalah lain juga banyak bermunculan ternyata dalam pelaksanaan pendidikan ini karena mengingat keberagaman dan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyaknya pulau. Dan dampak dari hal ini itu adanya beberapa isu strategis terkait masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama yang akan saya bahas yakni mengenai keberagaman informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dampak globalisasi. Nah, keberagaman informasi ini dapat menyebabkan perbedaan atau kesenjangan di antara para peserta didik maupun tenaga pendidik yang ada di pulau-pulau besar, di kota-kota besar di Indonesia dengan kota-kota yang ada di pinggiran Indonesia. Nah, ini menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk dapat memberikan kesetaraan atau memberikan pemerataan mengenai informasi dan juga kemajuan iptek ini. Langsung berdampak pada ragamnya kondisi warga di Indonesia. Ada warga yang mudah mengakses pendidikan maupun sebaliknya, bahkan sangat banyak yang mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan di Indonesia ini. Dan poin selanjutnya ada tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dan juga beragam. Kita tidak bisa menutup mata bahwa semakin berjalannya waktu, semakin tahun bertambah tahun demi tahun, kebutuhan masyarakat, kemudian tuntutan masyarakat di dunia kerja ini semakin meningkat dan juga semakin beragam. Tidak hanya pandai menulis atau pandai berkata-kata, tapi belakangan ini dituntut untuk dapat berpikir secara kritis, kemudian dapat berpikir secara kreatif. Kita tidak bisa hanya bermodalkan dengan IPK yang tinggi atau nilai yang tinggi bagi lulusan SMP, SMA, namun harus memiliki kualitas yang mumpuni dalam memenuhi syarat dari tuntutan masyarakat ini yang semakin meningkat. Kemudian poin selanjutnya ada penuntasan wajar 9 tahun mengarah ke wajar 12 tahun. Nah, wajar ini merupakan program wajib belajar, dan program wajib belajar 12 tahun ini adalah sebuah program yang dimiliki oleh pemerintah guna untuk mencapai ketertinggalan pada sistem pendidikan yang dimiliki oleh Indonesia. Tetapi pelaksanaan dari wajar 12 tahun ini memiliki berbagai macam bentuk masalah dan juga tantangan, seperti seluruh masyarakat harus sekolah hingga telah melampaui apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tantangan juga untuk pemerintah agar wajib memberikan subsidi terhadap masyarakat untuk dapat sekolah. Poin selanjutnya yakni mutu dari lulusan belum memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai serta daya saing yang tinggi. Nah, teman-teman, rendahnya kesiapan lulusan dalam memasuki kelanjutan studinya, kita sadar kalau sudah banyak lulusan pendidikan pada semua jenjang telah dihasilkan, baik itu lulusan SMA maupun S1 maupun S2. Namun tidak sedikit juga dari mereka yang tidak sepenuhnya memiliki kesiapan yang memadai gitu, sehingga dapat dipahami manakala masih banyak lulusan yang merasa kesulitan dalam merebut peluang kerja, apalagi mengembangkan lapangan pekerjaannya sendiri. Jadi yang telah saya sebutkan tadi menjadi permasalahan mendasar pelaksanaan pendidikan di Indonesia yang memang ternyata harus menjadi prioritas penanganan. Nah, jika pemerintah mampu gitu ya mengatasi permasalahan ini, maka pendidikan di Indonesia pun akan jauh semakin maju dan menghasilkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan mumpuni, yang mampu memiliki daya saing. Namun tidak bisa kita pungkiri juga bahwa
Usaha pendengaran isu-isu ini harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan dengan sebaik mungkin gitu ya. Permasalahan strategi pendidikan ini dapat segera diselesaikan oleh bangsa tercinta kita, bangsa Indonesia. Nah, maka dari itu saya ingin mengajak teman-teman, yuk kita bergotong royong untuk dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Dan itu materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya